Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berikan arahan secara tertutup kepada kader PDIP di penyelenggaraan bimbingan teknis atau BIMTEK Rabu sore. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hadir untuk memberikan arahan kepada kader partai untuk melaksanakan tugas dan kewenangan para anggota legislator dan untuk kembali memperkuat solidaritas partai. BIMTEK sendiri dihadiri oleh 3.200 peserta yang terdiri dari anggota DPR dan DPRD Provinsi Kabupaten Kota fraksi PDI Perjuangan. Sementara untuk gelar kongres diperlukan suara dari DPP dan DPC partai sebagai pemilik suara seperti yang diatur dalam ADART partai. Saudara, di tengah Kongres PDI Perjuangan di Bali, beredar foto yang menampilkan sosok Puan Maharani yang berdiri di tengah. Yang banyak yang berspekulasi, saudara. Foto yang menampilkan kedekatan antara Puan dan Mega hanya settingan dan tidak menggambarkan keharmonisan yang nyata. Menurut salah satu ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, banyak yang berspekulasi bahkan berharap adanya perpecahan antara Puan Maharani dan Prananda. Namun menurut Deddy, ada yang ditampilkan di foto adalah sama dengan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Puan Maharani dan Prananda sebagai kakak beradik. Menurut Deddy, foto yang menampilkan Puan dan Prananda dalam posisi yang mesra bahkan menggambarkan solidnya PDI Perjuangan. Sesuatu yang biasa saja ya, biasa karena saya pribadi, kami sendiri melihat bagaimana interaksi antara Mas Prananda dengan Mbak Puan Maharani sehari-hari ya, sebagai katakanlah sebagai yang bersaudara dan juga sebagai pengurus partai tidak pernah ada masalah ya. Mereka adalah dua orang bersaudara yang menurut saya cukup akrab. Tetapi kan memang keduanya mempunyai domain yang menjadi kesukaan yang berbeda. Kalau Mas Prananda kan kita tahu memang orang yang sejatinya mengabdikan diri untuk pengembangan dan penguatan partai di internal. Kalau Mbak Puan kan memang lebih punya naluri sebagai seorang politisi, mengurusi hal-hal kenegaraan seperti itu ya. Karena beliau kan pernah di eksekutif sebagai menteri, juga sebagai anggota DPR dan sudah 2 periode menjadi Ketua DPR RI. Jadi kalau ada yang bertanya itu apakah merupakan sinyal apa gitu, saya kira tidak ada sinyal apa-apa karena mereka memang tidak pernah ada masalah. Tetapi memang kita harus akui memang bahwa ada orang yang berusaha mencari-cari masalah atau mempermasalahkan gitu ya. Nah ini yang sebenarnya juga membuat kita di dalam kadang-kadang bingung. Bahwa ada perbedaan-perbedaan pandangan juga tidak pernah terlihat yang kita tahu ya, tapi kan orang sering berasumsi, sering katakanlah berspekulasi gitu. Jadi gambar kedekatan kemarin berpelukannya dua orang kakak adik, Mbak Puan dan Mas Prananda, saya kira hal yang biasa saja kalau bagi kami. Dan itu juga sebagai bukti bahwa tidak benar tuh yang namanya spekulasi di luar bahwa kedua tokoh ini berbeda jalan atau saling berpunggungan. Dari foto itu kita bisa lihat bahwa itu sangat natural begitu ya. Bagaimana mereka berjalan, ada Ibu Mega di samping, berjalan biasa saja. Dan saya kira itu juga seharusnya dipandang sebagai simbol yang kuat bahwa tidak benar ada yang namanya katakanlah konflik atau ketegangan di antara kedua tokoh itu. Saudara, perkembangan terkini dari BIMTEK PDI Perjuangan dan juga kemungkinan Kongres Partai akan disampaikan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Adidi Anissa dari Denpasar, Bali. Selamat pagi Putu, BIMTEK PDIP ini telah selesai. Apakah ada sinyal akan segera dilangsungkan Kongres? Selamat pagi, Rahma dan juga saudara. Sampai dengan pagi hari ini memang belum ada pernyataan secara resmi dari PDI Perjuangan terkait dengan
gelaran Kongres PDI Perjuangan yang sampai bulan April itu nanti publik begitu ya, karena seluruh rangkaian kegiatan partai sudah selesai dan tinggal hanya Kongres saja yang dilakukan untuk kemudian mengambil sikap partai dan juga menentukan siapa sosok ketua umum PDI Perjuangan, atau menetapkan lebih tepatnya siapa sosok ketua umum yang nanti akan memimpin kepengurusan di periode selanjutnya. Tapi kalau kita baca sinyal-sinyal yang kemudian kami jurnalis Kompas TV yang ada di kawasan Bali, khususnya di Nusa Dua, ini memang menguat, Rahma dan juga saudara, bagaimana kemudian Kongres atau sinyal Kongres ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Jadi yang pertama, kalau kita lihat dari sisi unsur yang bisa mengikuti Kongres sendiri, ini sudah lengkap ada di Bali. Dari BIMTEK kemarin yang dihadiri oleh kurang lebih sekitar 3.200 kader yang merupakan DPRD, kemudian juga DPR RI, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, kota, ini semuanya sudah ada di Bali dan mengikuti BIMTEK. Sebagian ada yang menyusul, dan kalau saya melihat begitu ya suasananya, meskipun tidak ada umbul-umbul partai, tidak ada bendera partai begitu, tapi pihak-pihak atau orang-orang yang kemudian menggunakan seragam merah berlambangkan banteng berwoncong putih ini sudah berada di kawasan Nusa Dua begitu, di mana kalau kita lihat BIMTEK-nya ini ada sekitar 1 jam dari tempat saya melaporkan saat ini, Rahma dan juga saudara, tapi ini sudah mulai berdatangan ke kawasan Nusa Dua begitu ya orang-orangnya. Ini juga sesuai begitu dengan ADART partai, di mana kalau Kongres mau digelar maka ada perwakilan begitu ya secara sederhananya dari partai yang harus mengikuti dari unsur DPD dan juga DPC, di mana di dalamnya ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan tadi kami juga melihat begitu proses registrasi kartu identitas ini juga sudah dilakukan. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah hari ini akan dilakukan, besok, lusa, atau pekan depan? Ini yang masih harus menunggu konfirmasi secara resmi dari PDI Perjuangan sendiri kapan tepatnya Kongres akan dilakukan. Dari informasi yang kami peroleh, Rahma dan juga saudara, memang sinyalnya sudah menguat begitu ya, unsur-unsurnya sudah dilengkapi, dan kemarin Puan Maharani juga bilang kalau Kongres akan diselenggarakan setelah BIMTEK secepatnya. Jadi kita tinggal nantikan saja, Rahma. Kita nantikan kapan Kongres ini akan dilaksanakan. Terima kasih laporan lengkapnya Niputu Trisnanda. Saudara, usai jeda akan ada informasi 5 unit rumah di Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat hangus terbakar.